Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isti Tiara Safa. Saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana sih membuat desain grafis untuk bisnis kalian atau promosi-promosi yang akan dilakukan di media sosial. Nah, berikut ini saya akan memberikan tata caranya bagaimana sih membuat CTA atau call to action-nya. Oke, kita lanjut aja. Kalian bisa klik next di sini ya, teman-teman. Nah, gimana sih caranya membuat CTA design? Yang pertama, kita bisa gunakan kata yang jelas dan langsung. Contoh kayak beli sekarang, daftar gratis, coba sekarang. Oke, contohnya kayak gini ya. Shop now, belanja sekarang. Atau cuma hari ini nih, diskonnya. Nah, itu kata-kata yang jelas dan langsung agar mudah dimengerti oleh audiens. Yang kedua, kita tambahkan urgency. Seperti kayak ini nih, cuma hari ini aja. Itu urgency kan teman-teman, jadi orang terburu-buru untuk membeli gitu. Kayak limited offer, itu sama aja ya teman-teman. Nah, diskon 50%, itu merupakan urgency. Yang ketiga, tonjolkan manfaat dari brand kamu. Apa sih keuntungan yang didapat audiens dari brand kamu itu? Manfaatnya seperti apa? Nah, terus yang keempat, buat desain yang mencolok. Gunakan warna yang kontras, ukuran yang lebih besar, atau posisi strategis. Misalnya kayak ini ya teman-teman. Di sini 50% off itu lebih kontras, dimana pixelnya ini lebih besar fontnya. Dimana shop now ini dibedakan warnanya agar audiens bisa tahu dan bisa langsung mengerti, walaupun hanya dalam mungkin 3 menit ya, 3 menit audiens melihat poster seperti ini. Terus yang kelima, fokus hanya pada satu CTA utama aja. Jangan terlalu banyak pilihan supaya audiens itu tidak bingung. Itu teman-teman dasar dari desain brand dan CTA design yang bisa kamu terapkan langsung dalam proyek desain kamu, atau kamu pengen buat produk dan memasarkannya di media sosial sendiri. Itu bisa banget ya teman-teman. Nah, yang perlu diingat, desain yang bagus bukan hanya menarik, tapi juga punya tujuan dan bisa mengarahkan audiens untuk bertindak. Berikutnya, saya akan memberikan tutorial atau cara untuk membuat desain CTA dan bagaimana sih menerapkan layoutnya secara baik dan benar. Begitu, kita langsung ke aplikasi Figma dulu ya teman-teman untuk membuat CTA atau call to action-nya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana membuat CTA dengan aplikasi Figma. Pertama, kita akan membuat circle untuk tulisan diskon 50%, dan di sini ada icon T, yaitu kita pilih text on pad ya teman-teman. Berikutnya, kita membuat tulisan 50%, itu menggunakan circle yang baru ya teman-teman. Terus kita bisa atur di sini sesuai ukuran yang kita mau. Nah, di sini juga bisa edit typography, dimana kita bisa mengubah ukuran, spasi, sampai warna dari si tulisan itu. Nah, berikutnya saya akan menggunakan background. Di bagian kiri itu ada pengaturan untuk layer ya teman-teman. Untuk bagaimana kita bisa melihat yang mana sih layer 1, layer 2, dan layer 3. Nah, di sini saya menggunakan warna merah karena umumnya audiens pasti sering melihat diskon itu dengan warna merah. Nah, jadi di sini saya menggunakan warna merah agar dapat dimengerti oleh si audiens. Nah, diskonnya di sini saya pakai warna putih. Itu ada bagian fill dan stroke ya teman-teman. Stroke itu bagian luar dari si tulisan atau warna luar dari si tulisan. Nah, saya di sini menggunakan warna putih semua. Untuk bagian hanya hari ini kita pakai rectangle ya teman-teman. Terus juga ada, kita bisa bikin ketebalan dari si rectangle ini, ketebalan bagian luar. Saya pakai 30% dan kita bisa ubah di sini
di bagian stroke ya teman-teman, ada tulisan stroke di bagian sebelah kanan. Nah, kita bisa menyesuaikan di sini, kita tulis hanya hari ini. Kita juga bisa sesuaikan seperti biasa. Nah, di sini saya menggunakan warna merah untuk tulisan hanya hari ini. Nah, untuk nyimpen komponen ini atau di sini disimpan sebagai foto atau PNG, kita bisa klik all semuanya, dipilih. Terus di sini kita buat create komponen. Di bagian sini, titik 3 ada create komponen. Nah, untuk mengekspor desain kita ke PNG atau gambar biasa, di sini ada ekspor satu komponen. Oke teman-teman, kita lanjut belajar layouting di aplikasi Canva ya teman-teman. Nah, di sini tampilan awalnya saya akan menggunakan layout media sosial. Sini sudah lengkap ya untuk ukuran-ukurannya, ada konten Instagram, cerita story Instagram, Facebook, sampai ke YouTube. Nah, di sini saya akan membuat contoh konten Instagram dengan perbandingan 4:5. Nah, berikutnya kita bisa mengunggah file-file atau aset-aset yang akan kita gunakan di desain ini di fitur unggahan. Kita tinggal klik unggah file, lalu kita cari file yang akan kita gunakan. Nah, berikutnya di sini ada fitur elemen teman-teman, dan saya menggunakan elemen cloud yang warna-warni karena sesuai tema ya, di sini mochinya warna-warni. Nah, berikutnya saya akan memasukkan foto produknya itu di bagian tengah. Nah, di sini saya menggunakan CTA yang sudah saya buat tadi di Figma. Namun saya akan mengedit sedikit. Bisa kalian klik di bagian edit ini dan pilih 3D agar lebih kontras ya teman-teman. Lalu kalian bisa klik tanda panah yang berputar untuk memiringkan si logonya. Berikutnya saya akan menambahkan sebuah teks untuk dijadikan background. Sini saya akan membuat teksnya dahulu ya teman-teman. Nah, teksnya ini saya akan buat untuk memenuhi layar. Di sini saya menggunakan Legio Spartan. Nah, berikutnya saya akan menggunakan efek di bagian efek di sini. Tinggal klik aja. Saya akan menggunakan efek berongga ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan warna abu karena tujuannya ini untuk background. Jadi tidak terlalu kontras. Nah, saya tinggal duplikat. Untuk yang atas sengaja saya buat efeknya itu menjadi solid ya teman-teman. Nah, di sini karena kita akan membuat si teksnya ini menjadi background, kita ubah di sini lapisannya menjadi ke belakang, yaitu kita tinggal klik kanan dan pilih tanda titik 3. Di situ ada lapisan. Nah, berikutnya saya akan menggunakan template teks yang sudah disediakan oleh Canva ya teman-teman. Sini saya akan menggunakan template ini, lalu menjadikan si teks ini menjadi judul atau nama produk ya teman-teman. Dan di sini saya sudah menyiapkan warna yang sudah saya cari di color palette. Kalian bisa cari color palette di browser yang kalian sering gunakan. Nah, di sini saya menggunakan warna ungu. Lalu di bagian efeknya saya menggunakan bagian kerangka, dan ketebalannya saya ubah warnanya menjadi warna pink.
Nah, di atas ini saya akan menggunakan keterangan dari produk tersebut. Nah, berikutnya saya akan menggunakan font warna putih agar lebih kontras. Di sini saya akan memberikan kontak yang bisa dihubungi untuk memesan produk tersebut. Kalian juga bisa mencantumkan mungkin nama IG atau akun sosial media lainnya. Teman-teman juga bisa menambahkan icon-icon, dan di sini saya dapat dari Pinterest, dan di sana teman-teman bisa download secara gratis di aplikasi atau websitenya. Nah, untuk menyimpan desain ini menjadi PNG, kalian tinggal klik bagikan, lalu klik unduh. Nah, kalian tinggal unduh aja di bagian bawah. Nah, oke, itu dia teman-teman. Kalian sudah mengerjakan latihannya, dan saya juga sudah menjelaskan apa sih call to action itu, bagaimana layout tentang promotion design. Nah, semoga kalian semua paham dengan materinya. Untuk itu, mohon maaf bila ada kesalahan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.